Desa Jayabakti. Jika kalian pernah mendengar suku Bajo, suku laut yang tersebar di sudut-sudut pesisir Nusantara itu, maka disinilah salah satu kelompok mereka bermukim. Jayabakti terletak di suatu pesisir di daerah Pagimana, Banggai, Sulawesi Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah 14.597 km dengan jumlah populasi mencapai 6.000 jiwa penduduk sejak tahun 1817. Luas wilayah yang tidak terlalu luas membuat bangunan rumah di desa itu saling berdempetan atau terhubung antar rumah yang satu dengan rumah yang lainnya. Meski demikian, itu menjadi salah satu bentuk keunikan di desa ini. Berbicara tentang keunikan, karena kepadatan penduduk dan juga luas wilayah di desa ini tidak begitu luas, terdapat 3 hingga 4 kepala rumah tangga hidup di dalam satu atap. Sebagian besar penduduknya membangun rumah semi permanen di atas laut dan masih merupakan rumah tradisional non-permanen yang identik dengan kehidupan laut. Memiliki bangunan rumah yang terbuat dari kayu dan atapnya dari bahan seng atau ada juga yang terbuat dari daun rumbia yang menambah ketradisionalan desa ini. Meski terbuat dari bahan sederhana, namun lahan rumah penduduknya terbuat dari papan kayu dan tersusun sedemikian rupa sehingga kokoh untuk pijakan. Selain itu, tentunya juga terdapat bangunan permanen yang di daratan yang terbuat dari batu bata dengan bangunan yang saling berdekatan dan sudah menjadi ciri khas di desa ini. Bagi suku Bajo, laut memang merupakan habitat sesungguhnya untuk kelangsungan hidup masyarakat di sana. Dekat dengan laut, dekat dengan rezeki. Itu adalah salah satu kalimat pegangan yang membuat mereka semangat untuk menjalankan hari-harinya. Semilir angin dan teriknya matahari membuat warga tampak tidak beranjak dari dalam rumah. Namun, saya tetap berjalan menelusuri desa ini karena setiap sudutnya seperti memanggil untuk dijajaki. Sudut demi sudut saya jelajahi. Saya melihat ada beberapa masyarakat yang sedang asik membuat perahu. Tidak heran dengan kemampuannya karena mereka tinggal di pesisir laut. Yang sudah pasti, sebagian dari mereka pandai dalam hal membuat perahu. Langkahku tidak sampai di situ. Dan kembali menyusuri desa ini, desa yang maju dengan kreativitas dan kearifan lokalnya. Langkah saya kembali terhenti, melihat teripang hasil laut yang akan dijual. Oh iya, teripang ini adalah salah satu kekayaan laut yang memiliki nilai jual yang tinggi. Jatuh cinta dengan desa Jayabakti sangatlah mudah. Walau terik, harus saya akui di desa ini begitu terik. Namun, ini bukan menjadi masalah untuk saya terus menjajaki desa yang unik ini. Seperti apa sih kehidupan desa yang memiliki penduduk terpadat ini?
Dan katanya banyak dari para ilmuwan yang berdatangan untuk meneliti desa ini. Kembali langkah saya menelusuri setiap sudut jalanan dan melihat anak yang sedang asik bermain. Meski tampak sendiri, penglihatan saya juga tertuju pada seorang anak remaja yang sedang membantu orang tuanya berjualan. Saya melihat ia berjualan di rumah yang rumahnya dijadikan sebuah kios untuk tempat berjualan seperti sayuran, ikan hasil tangkapan, dan beberapa bahan pokok lainnya. Di tengah perjalanan saya menyusuri desa Jayabakti ini, saya bertemu dengan Pak Nadir, warga Jayabakti. Beliau ini salah satu suku Bajo. Saya melihat Pak Nadir tengah memperbaiki jaring dan yang kebetulan jaring ini yang akan dibawa ke laut. Permisi Pak. Ya, mari. Ada apa Bapak ini Pak? Sementara memperbaiki pukat. Ya. Karena rencana ini mau turun melaut. Oh Bapak mau turun melaut Iya. sini. Oke Pak, saya boleh ikut? Boleh, boleh. Oke, ini apa yang bisa saya bantu Pak? Ya, ditarik aja ini sedikit supaya Oke. cepat memperbaiki ini. Berarti satu persatu Pak ya? Ya. Memperbaiki dari batu-batunya ini. Maksudnya diperbaiki satu persatu supaya sebentar nanti kita sudah mukat Ya. ikan. Ya. Tidak ada lagi yang tersangkut dengan batunya. Oke. Jadi kita melaut bagus, kita turun bagus. Ya. Bahkan kita kerja juga bagus, tidak buru-buru karena sudah terperbaiki semua. Oke. Sudah Ya. kita bisa turun melaut. Berarti perahunya Bapak ini sudah siap juga Ya, ya? sudah siap, perahunya sudah siap semua. Alat mancingnya juga sudah siap, Sudah siap. alat panahnya juga sudah siap semua. Oke. Bisa mau turun, lihat keadaan. Sebelah sini nih. Ya, Agak susah. agak susah ini kan. Habis melaut kemarin tidak diperbaiki. Ya, karena sudah mau digunakan lagi, diperbaiki lagi. Pak Nadir memperbaiki jaringnya. Setelah dirasa sudah baik, Pak Nadir menawarkan saya untuk ke rumahnya. Sudah bagus, kita mau turun ke laut. Jadi mari kita sama-sama ke rumah untuk turun ke laut. Oke Pak, siap. Tanpa menunggu lama, saya pun mengiyakan tawarannya dan mengikuti Pak Nadir yang berjalan di depannya dan saya pun mengikutinya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya saya sampai di rumah Pak Nadir. Saya melihat Pak Nadir langsung menyiapkan perlengkapan untuk melaut sebentar lagi. Sebentar kita main. Terlihat ia tengah mengambil beberapa perlengkapan seperti mengambil dos panjang dan mempersiapkan pakan ikan. Ya. Setelah semua sudah lengkap, akhirnya kami bergegas untuk ke laut. Yuk kita turun ke laut. Ini pertama kali untuk saya menangkap ikan di laut. Menggunakan perahu, sepertinya kelihatan asik. Oh ya, kata Pak Nadir tidak terlalu jauh memasang jaringnya di tengah laut.
Perlahan Pak Nadir menurunkan jaringnya. Tidak menunggu waktu yang lama, jaring itu sudah tenggelam di bawah laut. Saya memperhatikan jaring itu sampai benar-benar tidak terlihat. Sambil menunggu jaring, saya menikmati suasana laut yang begitu damai. Beberapa menit kemudian, Pak Nadir mengangkat jaring yang tadi diturunkan ke laut. Dan gading-gading. Saya langsung mengambil dan mengumpulkan ikan yang dilempar Pak Nadir. Makan aja ini boleh. Ternyata, ia mengambil perlengkapan mancing dan memberikan kepada saya. Ternyata setelah ini kita akan memancing. Sangat tradisional ini Pak, kalau saya bilang. Kami pun memancing dengan saya yang sangat antusias. Tidak lupa beberapa step mancing juga diajarkan oleh Pak Nadir. Dan juga ini kali pertama saya memancing ikan di laut. Sungguh luar biasa pengalaman saya berlibur ke desa ini. Ini adalah pengalaman yang paling berkesan yang tidak akan saya lupakan tentunya. Hari mulai beranjak sore. Sudah sekitar sejam lebih kami di laut. Akhirnya kami memutuskan untuk bergegas pulang dan mengemasi perlengkapan-perlengkapan yang tadi kami bawa. Walau hasil mancing yang ini didapatkan tidak ada sama sekali, namun ini tidak menjadi masalah bagi saya. Naik perahu saja saya sudah merasa bahagia. Apalagi jika ikut merasakan yang namanya memancing ikan di tengah laut. Di rumah Pak Nadir, saya langsung menyimpan perlengkapan-perlengkapan itu di tempat semula. Kemudian membantu ibu, istri Pak Nadir, untuk membersihkan ikan yang telah didapatkan dari hasil menjaring untuk dibakar. Saya sangat senang karena istri dari Pak Nadir ini orangnya sangat ramah dan sangat welcome diajak berbincang. Malam hari telah tiba. Saya, Pak Nadir, dan juga istrinya tengah menyantap ikan bakar hasil tangkapan kami tadi. Tidak lupa ibu juga menyediakan cinole, makanan tradisional suku Bajo yang dimana terbuat dari bahan sagu dan dicampur dengan kelapa parut. Mas dari Bajo, Bu, ya? Makanan ini sungguh nikmat sekali yang baru saya dapatkan dan baru saya rasakan hanya di desa ini. Malam belum terlalu larut. Jam masih menunjukkan pukul 19:45 waktu Indonesia Tengah. Setelah makan malam tadi, Pak Nadir mengajak saya untuk duduk di halaman belakang rumahnya, menikmati suasana malam di suku Bajo ini. Tak lupa beberapa pertanyaan saya sering lontarkan kepada Pak Nadir tentang desa Jaya Bakti ini. Dan Pak Nadir sangat antusias dan begitu sabar memberikan jawaban mengenai desa ini lebih spesifik kepada saya. Kita sering makan yang seperti itu, makanan sagu tadi. Itu dicampur dengan apa Pak? Atau cuma makan sagu begitu saja? Tidak, campuran ada biasanya nasinya, ada pisangnya. Tapi lebih utama nasi dengan
sagu tadi yang digunakan untuk kalau dari laut pertama kali. Nak mangintaan sini bitahan no. Bogo iri boko bahale polawangan yo Sandro. Saat kami sedang bercengkrama, tiba-tiba istri Pak Nadir datang. Ia memberitahu suaminya jika salah satu anaknya sedang sakit. Setelah mengetahui itu, Pak Nadir langsung masuk ke dalam rumah untuk melihat anaknya yang didapatinya sedang terbaring lemas sambil memegang perutnya kesakitan. Tahanah na malo Sandro ki. Pak Nadir begitu panik dan langsung berjalan pergi memanggil Sandro untuk mengobati adik yang sedang terbaring sakit. Sandro adalah profesi yang mengikuti garis keturunan dan tidak semua orang bisa menjadi Sandro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nama Glutullah itu nama loi kau anak api dibitahno. Sandro adalah salah satu tokoh masyarakat yang ada di suku Bajo yang berprofesi sebagai orang yang bisa mengobati orang yang sedang sakit. Tidak lama setelah itu, Sandro pun datang dan mulai memeriksa anak Pak Nadir. Saya pun dengan secara seksama melihat bagaimana Sandro itu mengobati anak Pak Nadir itu. Setelah selesai memeriksa, Sandro itu menyuruh Pak Nadir untuk menyiapkan bahan-bahan pengobatan seperti kunyit, kapur, dan dupa. Dupa sebagai alat pelengkap untuk dipakai ritual pengobatan. Kunyit dan kapur dipercaya orang Bajo sebagai alat untuk pengobatan sakit perut. Kalau kunyit itu, kunyit dengan kapur, Ya. dia itu disatukan menandahkan menghilangkan segala penyakit seperti kunyit dengan kapur. Pepuate di pepuate. Oh, bisa apa artinya itu, Pak? Pepuate itu artinya bahasa Indonesianya di apa istilahnya dioles dengan kunyit dengan kapur, menandahkan menyatukan kunyit dengan kapur jadi kuning, berarti penyakit sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. 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 Sudah nih. Mas Bidi. Ya ini. Ya. Terima kasih ya. Ya.
Desa Jaya Bakti yang berada di Sulawesi Tengah adalah salah satu desa yang menjadi favorit saya. Desa yang terkenal penduduknya sangat padat, namun mereka yang tinggal di sana menikmati hidupnya dengan damai. Walau kenyataannya mereka hidup dengan bangunan yang sangat berdekatan. Karena bangunan yang sangat berdekatan, mereka sangat akrab satu sama lain. Saya dibuat kagum dengan penduduknya. Karena mereka sangat gigih dalam hal bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada untuk menghasilkan dari apa saja yang ada di lingkungannya. Halo Bapak. Ada mobil laut lagi nih Pak. Nah, sebentar lagi masih sedikit buka. Jadi Bapak, saya mau pamit, sudah mau pulang. Terima kasih Pak, kemarin saya sudah diajak untuk melaut, lihat-lihat ikan, dan kita juga sudah tangkap ikan kemarin, sama-sama juga makan ikan yang kita bakar. Tadi malam juga Bapak memperlihatkan sama saya pengobatan tradisional masyarakat Bajo yang ada di sini. Terima kasih, membuat liburan saya sangat berkesan sekali dengan Bapak. Terima kasih kehadiran adik kemari karena kami juga sangat menerima adik dengan lapang dada. Lain kala lagi kalau adik datang jangan lupa mampir lagi, kita sama-sama melaut. Pasti Bapak, saya akan mampir ke sini lagi. Saya pamit Bapak. Ya. Mari Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.